mendapatkan 4 Oscar pelintas batas ilegal. Selanjutnya izin petunjuk. Diterima, laksanakan prosedur dalam penanganan Pati Medan Irian. Selanjutnya akan kami kendal opakan dengan BP2MI dan segera merapat ke timur Kendal Patinya. Diterima. 5175, demikian selamat siang. Selamat siang, tetap semangat. Wanara Sakti Brasil. Dengan menjamin keselamatan dan keamanan, di era pandemik ini, Satgas Perbatasan yang menemukan para pekerja migran saat kembali ke Indonesia melalui jalur ilegal, memprosesnya sesuai prosedur yang baku. Patroli rutin perbatasan tetap dilakukan, namun kali ini dengan perbedaan formasi. Biasanya, patroli patok perbatasan dilakukan oleh gabungan tentara Malaysia dan Indonesia, seperti yang saya pernah ikuti beberapa tahun lalu. Namun sejak diberlakukan lockdown di Malaysia, tentara Malaysia ditarik kembali ke negaranya. Untuk sementara waktu, pemeriksaan patok-patok batas di jalur inspeksi patroli perbatasan dilakukan hanya oleh tentara Indonesia. Secara umum, semua satuan-satuan yang akan melaksanakan penugasan operasi di perbatasan ini mendapatkan latihan-latihan pratugas maupun latihan nanti pada saat pelaksanaan tugas. Nah, kegiatannya yang pertama tadi kami sampaikan adalah pengamanan. Pengamanan itu yang paling utama, kita nih mengamankan patok batas. Nah, itu yang paling utama karena kita di perbatasan ini harus melaksanakan, mengecek langsung patok-patok itu kondisinya seperti apa. G128 dalam keadaan aman. Hal-hal menonjol nihil. Demikian dilaporkan, selanjutnya izin petunjuk. Diterima. Terima kasih untuk lombok Patinya. Catat apabila ada perkembangan atau hal menonjol sepanjang perjalanan menuju patok yang ada. Tetap semangat. Wanara Sakti berhasil. Siap, 5175 tetap semangat. Wanara Sakti berhasil. Pam. Menyusuri batas-batas wilayah Indonesia di Kalimantan memang perlu waktu lama. Beberapa tahun silam kami diberi tugas oleh Pangdam 12 Tanjung Pura untuk meliput aktivitas prajurit dan masyarakat perbatasan. Dalam penugasan itu, perjalanan kami tempuh dengan heli karena luasnya wilayah dan medan-medan yang sulit ditempuh lewat darat. Tapi kami pun punya cerita lain dalam perjalanan darat menyusuri perbatasan ini. Sepanjang lebih dari 700 km, dari Nangabadau sampai Temajuk, pernah kami lewati dengan motor sambil membagi-bagikan bendera untuk warga di perbatasan. Ada saja warga yang selama hidupnya belum pernah punya bendera merah putih. Jelajah motor ini betul-betul memberi kesan mendalam.
Pagi hari di Entikong, sering didatangi kabut, dihampiri udara sejuk. Pagi hari adalah waktu bagi prajurit-prajurit terbaik untuk mempersiapkan diri, menjaga fisik dan kebugaran dengan olahraga pagi, sambil menikmati udara yang bersih untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keindahan dan kekayaannya, khususnya di wilayah perbatasan. Wilayah Entikong yang berada di Kalimantan Barat dihiasi banyaknya bukit serta pepohonan sekelilingnya, memiliki peran penting karena letak strategisnya. Tidak semua kota atau desa menjadi batas sebuah negara. Karena itu, sebagai kota kecamatan, Entikong adalah wilayah istimewa menjadi beranda Indonesia dari negara tetangga, Malaysia. Dan kini, Entikong sudah mempunyai pos lintas batas negara jauh lebih cantik dibandingkan ketika saya datangi beberapa tahun lalu. Pintu lintas batas ini terlihat indah dengan bangunan modernnya, menjadi kebanggaan baru masyarakat Entikong. Perbatasan adalah halaman depan negara kita. Jadi kita, Kodam juga serius menangani ini. Kita bekerja sama mendukung program pemerintah, mendukung program gubernur untuk bagaimana mewujudkan bahwa perbatasan itu memang halaman depan kita. Sehingga itulah pusat nanti segala kegiatan aktivitas masyarakat dimulai dari perbatasan. Pos lintas batas merupakan gerbang keluar dan masuknya masyarakat yang melintasi wilayah perbatasan darat. Banyaknya pekerja migran dari Indonesia yang berjuang di negeri jiran menjadikan pos ini berperan penting sebagai lalu lintas orang maupun kendaraan. Saat pandemik seperti sekarang ini, para pelintas batas terutama para pekerja yang kembali dari negeri jiran harus melalui protokol kesehatan sesuai prosedur yang berlaku. Satgas Perbatasan menjadi bagian dari elemen pemerintah yang membantu dan mengawasi kepulangan mereka. Pun pada saat pandemi sekarang ini tentunya kita harus mengikuti protokol-protokol kesehatan seperti adanya karantina, kemudian adanya tes pengambilan swab PCR, dan itu alhamdulillah kita semua instansi yang ada di Entikong bekerja dengan bagus, dengan solid, semua ikut terlibat mulai dari Satgas Pamtas, mulai dari kepolisian, karantina kesehatan, pihak PLBN, imigrasi, bea cukai, semua yang tergabung dalam tim Pilar Entikong semua bersama-sama untuk membantu proses pemulangan PMI bermasalah. Satgas di perbatasan bukan hanya menjaga wilayah perbatasan. Yang tidak kalah penting adalah melindungi warga yang tinggal di sepanjang kawasan perbatasan maupun kawasan sekitarnya.